Isinya Masih sampai kemarin ya, kurang, Ustaz? masih kurang. Kurang berapa orang itu? Bukan tiga. Tiga Ustaz, tiga. Kurang 3 orang siapa? Kurang 2 orang lagi. Aska sudah, kemudian Hasan. Fadil sudah ya. Ryan sudah. Faiz. Faiz belum? Ya Ustaz, belum Faiz Ustaz, segera sebentar masuk ya Ustaz. Faiz ya. Nah, kurang Faiz. Baik, kita mulai. Nah, Faiz nanti bisa menyusul. Siapkan buku dan juga alat tulisnya ya untuk menghitung. Faiz segera bergabung ya, Solih ya. Ustaz. Halo, kelas bapak-bapak itu Ustaz.
Ustadz, apa nanti koordinat anak belum belajar Ustadz? Harusnya sudah ya. Mungkin di kelas sebelumnya. Gak pernah Ustaz. Itu mungkin kelas 3 Ustaz. Kata Umi Ana. Ya, salah pencet Ustadz. Raihan dihitung ya. Pakai buku sama ballpointnya. Ya Ustaz, anak hitung Ustaz tadi. Nah, hitungan anak yang udah Ustaz, anak udah ngitung sebagian pakai buku Ustaz. Ada yang salah pencet Ustadz. Waktunya sampai berapa Ustaz? Baik, 5 menit lagi ya. Bagi yang sudah selesai dan ingin mengulang, silahkan. Ada waktu 5 menit lagi. Ustadz.
Nah, sudah Ustadz. Yang kedua Ustadz. Baik, sisa 2 menit ya. Mana sudah Ustaz? Sudah Ustaz. Di rumah juga belajar ya, salih-salihah. Tidak hanya di kelas online saja ya. Nah, Ustadz. Ustaz. Ustaz berapa menit lagi Ustaz? 1 menit lagi. Oh, nah Ustaz. Jangan hanya belajar di kelas online saja. Di rumah juga belajar ya, salih-salihah. Amin Ustadz. Nah Ustaz. Baik, kita akhiri kuisnya. Hasan peringkat 1 ya. Kemudian ada Tara dan juga Kais di peringkat 2 dan 3. Baik, kita cek soal-soalnya. Kita juga akan membahas soal-soal sebelumnya. Sudah tampil slide-nya ya, Salihah? Sudah Ustaz. Ustaz. Baik. Nah, kemarin kita sudah menjawab 1 sampai nomor 5. Baik, nomor 6 perlu dibahas atau tidak? Sudah Ustaz. Sudah. Tidak. Nggak tahu Lain Ustaz. sudah Ustadz. Tidak ya. Sudah Ustaz. Kemudian Ustadz, apa nomor 6 jawabannya apa Ustadz? nomor 6 jawabannya. Jawabannya adalah D Ustaz. D. D. yang mana? Nah juga jawabannya dia Ustadz. D Ustaz. D. Jawabannya yang D ya, 4/5, 0,81, 82%, 22/25. Itu jawabannya ya. Alhamdulillah, syukran. Baik, caranya bisa kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk desimal. Nah, contoh 82%. 82% itu sama dengan 82/100 atau sama dengan 0,82.
82. Baik, kemudian ada 0,81. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan desimal ya, jadi tidak perlu kita ubah. 0,81. Baik, kemudian 22 per 25. 0,88. Nah, kita dapat mengubahnya menjadi pecahan desimal. Kita ubah ini menjadi per 100. 25 kali berapa yang hasilnya 100? 4 Ustaz. Kali 4. 4. Kali 4. Maka yang di atas juga harus dikali 4. 22 kali 4 sama dengan berapa? 44. 88. Sama dengan 88 per 100 sama dengan berapa? 0,88. 0,88. Kemudian 4 per 5. 4 per 5 kita ubah menjadi per 10. 5 kali berapa yang hasilnya 10? 2. Kali 2. Kalau yang di bawah kali 2, yang atas juga kali 2. 4 kali 2 sama dengan berapa? 8. 8. 0,8. Ya, sama dengan 0,8 atau 0,80. Nah, biar mudahnya seperti itu. Baik, tinggal kita urutkan saja dari yang terkecil. Ini ya 0,80 atau 0,80. Kemudian 0,81 yang ini. Kemudian yang nomor 3 yang 0,82. Dan yang terakhir adalah 0,88. Baik. Seperti itu solih-solihah. Jika ingin dicatat silahkan. Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Sudah dicatat? Sudah Ustaz. Sudah Ustaz. Kita lanjutkan. Nomor 7, 8, 9 ada yang mau dibahas? Tidak usah Ustaz. Itu Ustaz, itu Anak jawabannya. nggak ada jawabannya. Om Yana juga cari nggak ada jawabannya Ustaz. Nomor berapa? Nomor 7 Ustaz itu. Anak cari nggak ada jawabannya Ustaz. Kata Om Yana juga. Nomor 7. Ya tenang. Mana ada Ustaz? Baik, nomor 7 ya. Kita coba nomor 7. 3, 5 per 8. Ditambah 4, 11 per 12. Kita jumlahkan dulu. 3 dan 4. 3 tambah 4 sama dengan berapa? 7 Ustaz. 7. Baik, kemudian 5 per 8 ditambah 5 per 8 ditambah 11 Per 12. per 12. 7 tambah. Baik, kita cari KPK dari 8 dan 12. KPK-nya berapa? 24 Ustaz. 24. 8 kali berapa yang hasilnya 24? Kali 3. Kali 3. Maka yang di atas juga harus kali 3. 5 kali 3 sama dengan berapa? 15. 15. Baik, kemudian 24 juga di sini. 12 kali berapa yang hasilnya 24? 2. Kali 2. Maka yang di atas juga harus kali 2. 11 kali 2 sama dengan berapa? 22. 22. Baik, kemudian tinggal kita jumlahkan. 15 tambah 22 sama dengan berapa? 37. 37. 37. Tapi nggak bisa disingkat ya Ustaz nih. Baik, kemudian kita buat menjadi pecahan campuran. Sehingga menjadi 37 dikurangi 24 sama dengan berapa? 13 per 13. 13 per 24. 7 ditambah 1
8. 8, 13 per 24. Jawabannya yang mana? C dan D juga bisa ya Ustaz? Dan D. Dan D, Ustaz. C dan D. Jawabannya C dan D. 8, 13 per 24. Bentar, Ustaz. Baik. Bentar dulu, Ustaz. Sudah, Ustaz. Mau dicatat dulu. Sudah, Ustaz. Sudah. Oh, Ustaz. Nomor 8, nomor 9 mau dibahas? Tidak, Yang hasilnya aja Ustaz. Lewati. Baik. Kemudian kenapa? Ustaz, yang nomor 8 sama 9 jawabannya yang mana Ustaz? Ana udah ngerjain jadi Ana centang-centang aja Ustaz. Buat pengen lihat Ana bener apa enggak gitu. Baik. Nomor 8. Iya Dan sama nomor 9 9. hasilnya aja Ustaz. Hasilnya aja. Hasilnya aja. Berapa hasilnya? Hasilnya yang C. C. Udah 2/45. Sebenarnya kita bisa membaginya terlebih dahulu ya. Kita lihat pembagian-pembagian yang dirasa paling mudah. Contoh misalnya 14 bagi 7 sama dengan berapa? 2. 2. 2. Tadi 70 dibagi 7 sama dengan berapa? 10. 10. Sama dengan 10. Baik. Kemudian 18 bisa kita bagi dengan 2. Sama dengan berapa? 9. 9. 9. Kemudian tadi 2 dibagi 2. Habis. Nah, sehingga kita sudah mendapati 64 per 90. 64 per 90 bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 2. 64 bagi 2 sama dengan berapa? 32. 32. 32. 90 bagi 2? 45. 45. Jadi yang mana jawabannya? Yang C, Ustaz. Jawabannya yang C. C. Nah, jadi cara yang paling mudah adalah membaginya terlebih dahulu ya. Nah, Ustadznya lebih suka membaginya daripada mengalihkan. Nah, karena angkanya nanti akan besar ya, Jadi Ustadz lebih suka membaginya seperti ini. Dan sepertinya lebih singkat mengerjakannya ya, kalau kita bagi. Baik. Kemudian bentuk pecahan biasa dari 6,8. 6,8 kalau kita ubah menjadi pecahan menjadi berapa? 68 per 68 per 10. 68 per 10. Baik, tinggal kita bagi 2. 68 bagi 2 sama dengan berapa? 34. 34. 10 bagi 2? 5, Ustaz. 5. 5. B. 5. Jadi jawabannya? B. Yang B. Ustaz, B. Baik, sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Ini bagi 2, ini bagi 2, yang ini juga bagi 2, yang ini bagi 2. Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Insya Allah tidak ada, Ustaz. Insya Allah tidak ada, Ustaz. Baik. Dari nomor 10 sampai 12, ada yang mau dibahas? Tidak, Ustaz. Insya Allah tidak, Ustaz. Kita lewati. Tidak, Ustaz. Insya Allah tidak, Ustaz. Baik, nomor 13 mau dibahas? Ustaz, apa ini ada ini nggak Ustaz? Apa kunci jawabannya Ustaz? Baik. Insya Allah nanti dibagikan kunci jawabannya ya. Ustaz. Nomor 13 mau dibahas? Insya Allah tidak, Nggak Ustaz. Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak. Tidak, Ustaz.
14 sampai 16 ada yang mau dibahas? Tidak sih Bisa. Ustaz. Tidak Ustaz, ada tambah-tambahan dong. Jangan malu-malu ya. Karena temannya bilang tidak, ikutan bilang tidak. Kalau pengen dibahas bilang ya. Nomor Yang 15 lain boleh. nomor berapa? 15. Nomor 15. Baik. Nomor 15. Nah, seorang pedagang buah memiliki 23 kg apel, 370 hektogram jeruk, 1.100 gram duku. Jumlah buah yang dimiliki dalam satuan dekagram adalah, tinggal kita ubah 23 kg menjadi dekagram. Turun berapa kali? 2. Turun 2 kali. Karena turun 2 kali kita tambahkan 2 nol di belakangnya. Tambahkan 2 nol di belakangnya. Kemudian 370 hektogram ke dekagram. Turun berapa kali? 1. Turun 1 kali. Karena turun 1 kali kita tambahkan 1 nol di belakangnya. Menjadi 3.700. Kemudian 1.100 gram. Dari gram ke dekagram naik berapa kali? Naik 1 kali. Karena naik 1 kali kita coret 1 nolnya di belakang menjadi 110. Ustaz. Nah, tinggal kita jumlahkan. 0 tambah 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 tambah 1 1. 3 tambah 7 10. 10 tambah 1 11. Simpan 1 di sini. 1 tambah 2 3. 3 tambah 3 6. 6. Jadi jawabannya yang D. 6.110 dekagram. Turun 1 kali, tambahkan 1 nol di belakangnya. Turun 2 kali, tambahkan 2 nol di belakangnya. Naik 1 kali, coret 1 nol di belakangnya. Naik 2 kali, coret 2 nol di belakangnya. Nah, itu lebih mudah seperti itu mengingatnya ya. Mau dilanjutkan? 6 Ustaz. Yang nomor 16. Nomor berapa? 16. 16. Ayah Dimas bekerja sebagai pegawai negeri selama 2 dasawarsa, lebih dari 3 tahun. Oh, bukan lebih dari 3 tahun ya. 2 dasawarsa lebih 3 tahun. Lewat artinya ya, lewat 3 tahun. Saat ini Ayah Dimas berusia 7 windu. Ia mulai bekerja sebagai pegawai negeri saat berusia, baik, pertama kita cek. Ayah Dimas bekerja berapa lama? Dia bekerja selama 2 dasawarsa. 3 tahun. Dasawarsa plus 3 tahun. 2 dasawarsa itu sama dengan berapa tahun? 20 tahun. 20. 20. 1 dasawarsa itu sama dengan 10 tahun. Kalau 2 dasawarsa artinya 20 tahun. Baik, 1 dasawarsa artinya 10 tahun. 2 dasawarsa artinya 20 tahun. 20 tahun tambah 3 tahun sama dengan 23 tahun. Nah, ini lamanya. Lamanya Ayah Dimas bekerja. Ini adalah lamanya Ayah Dimas bekerja, yaitu 23 tahun. Saat ini usia Ayah Dimas adalah 7 windu. 7 windu itu sama dengan berapa tahun?
56. 56 Satu windu itu sama dengan 8 tahun. Satu windu itu sama dengan 8 tahun. Jadi kalau 7 windu, 7 kali 8. 7 kali 8 sama dengan berapa? 56. 56. Jadi usia ayah Dimas adalah 56 tahun. Dia bekerja selama 23 tahun sebagai PNS. Nah, berarti awal mula dia bekerja sebagai pegawai negeri adalah berapa tahun usianya? 33 tahun. 56 tahun dikurangi 23 sama dengan berapa? 36 23 tahun. 33 33 tahun. Jadi ayah Dimas mulai bekerja sebagai PNS saat dia berusia 33 tahun. Jawabannya yang B. Dia usianya saat ini 56 tahun dan sudah bekerja sebagai pegawai negeri selama 23 tahun. Nah, berarti dia mulai bekerja sebagai pegawai negeri saat dia berusia 33 tahun. Baik. Sampai sini paham ya, Salih-Salihah? Insya Allah, Ustaz. Mau dicatat dulu atau mau lanjut? lanjut sudah Lanjut aja, Ustaz. lanjut Baik, nomor 17 mau dibahas atau mau dilewati Nggak usah, saja? Sorry aja, Ustaz. Nggak usah, Ustaz. Ustaz boleh Mas Ada Adi ini karena masih bingung Ustaz kode gross gitu Ustaz. Baik. Satu lusin itu sama dengan 12 buah. Satu kodi itu sama dengan 20 buah. Satu gross itu sama dengan 144 buah. Contoh, sebuah toko memiliki persediaan 21 lusin kemeja. Hari ini, toko tersebut membeli lagi 1,5 lusin kemeja. Baik, kita cari tahu berapa jumlah kemejanya. Pertama, dia memiliki 21 lusin. 21 lusin itu sama dengan 21 kali 12. 252. Sama dengan berapa? 252. 252 2. buah. 252 buah. Nggak ada ya 252 ya. Salah jawabannya. Baik, coba 21 kali 12. Berapa ini? 2. Oh, 250 Ustaz. 250. 2 Ustaz. 252 ya? Iya Ustaz. Oh, sebentar. Ternyata Tambahin, Ustaz. ada tambahannya, Afwan, ada tambahannya. Kemudian dia membeli lagi. Benar 252. Cuma Ustaznya lihat tadi di pilihan gandanya nggak ada jawabannya ya. Ternyata dia nambah lagi. Dia nambah lagi beli 1,5 lusin. 1,5 lusin. Baik, 1,5 itu sama dengan 3/2 kali 12. 6 kali 3 sama dengan berapa? 18 Ustaz. 18. 18 sama dengan 2. Nah, jadi totalnya sama dengan berapa? 2 tambah 8, 10. 1 tambah 5 tambah 1, 7. Kemudian 270 buah. Nah, ini merupakan jumlah dari kemejanya, yaitu 270 buah. Baik. Untuk yang kemejanya sudah diketahui, jumlahnya adalah 270 buah. Nah, untuk yang
celana anak. Berapa kira-kira jumlahnya? Coba dihitung. 155. 155. Ya, Ustaz. Baik, berarti jawabannya yang Yang B. B. Kenapa jawabannya 155? Nah, tinggal kita kalikan 7 kali 20. 7 kali 20 sama dengan 140. Kemudian nambah lagi dia beli. Beli 3/4 kodi. 3/4 kodi. 5 kali 3 sama dengan 15. Tinggal kita jumlahkan menjadi 155 buah. Jadi jawabannya yang B ya. Baik. Berarti yang kaosnya berjumlah 216. Nah, bisa dihitung ya, satu grosnya itu sama dengan 144. Kemudian nambah setengah gros. Setengah grosnya berarti 72. Jadi 144 tambah 72 sama dengan 216. Benar, berarti jawabannya yang B. Baik, mau dilanjutkan? Atau mau dicatat dulu? Sudah catat. Catat dulu, Ustaz. Kenapa, Dek? Oh, terus. Kenapa, Ya, Bashir? ya. Hah? Kenapa? Oh, kira ngelek lagi. Baik, sudah dicatatnya, kita lanjutkan. Sudah. Boleh, Ustaz. Ustaz. Nomor 18 mau dibahas atau tidak, atau mau dilewati saja? Lewati saja. Baik, 19 dan 20, ada yang mau dibahas? Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Tidak, Ustaz. Nomor 21 ada yang mau dibahas? Enggak, Ustaz. Tidak, Ustaz. 22 dan 23 ada yang mau dibahas? 23 boleh, Ustaz. 23 boleh, Ustaz. 23. 23 boleh, Ustaz. 23, baik, 23. Nah, kita perhatikan di sini. Yang dimaksud dengan keliling adalah apa? Jumlah dari keseluruhan sisinya. Jumlah dari keseluruhan sisinya. Nah, di sini yang belum diketahui adalah sisi dari keliling dari setengah lingkarannya ya. Nah, ini belum diketahui. Baik, jadi kita perlu mengetahui setengah dari lingkaran tersebut. Kelilingnya berapa? Keliling. Ustadz, Kenapa, Salih? Afwan, yang ini nomor 23-nya kok tryout 3, Ustadz? Bukan yang tadi lagi Tadi tryout bukannya 1, bab Ustadz? 1 ya, Ustaz. Kan dia tadi Iya. bab 3. Ini kok tryout 3? Baik, kita lanjutkan. Tryout 3 bagaimana maksudnya? Nih, Kan tryout kan ada ada satu, kita belajar ada soal dua, Iya, bagian ada 3, tiga, Ustaz. ada langsung lompat ke 3, Ustadz. Di sini segitiga, Ustadz. Kalau tryout 1 awalnya tentang kita kan segitiga. yang soal di yang tryout bab 1, Ustaz. Ini kok jadi Yang tryout 1 itu bab 3, apa? 2, 3 itu tentang segitiga, Ustadz. Tadi di kuisisnya bagaimana? Enggak tahu, Ustaz. Nomor 2 yang segitiga, Ustadz. Yang segitiga. Baik, Iya, yang kayak gitu, Ustaz. tidak masalah. Ustaz. Nah, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Nggak apa-apa, Ustaz. Sekalian belajar lagi aja, Ustaz. Nggak apa-apa, yang ini aja. Baik, keliling dari lingkaran rumusnya apa? Pi kali D. Kali diameter bagi, ya, Pi kali diameter aja. Pi kali diameter. Nah, karena itu setengah lingkaran, maka kita pakai setengahnya saja. Setengah pi d. Oh iya. Baik, di situ karena diameternya adalah 12, maka menggunakan 22/7 atau 3,14.
3,14. 3,14. Kita kalikan dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6. 3,14 kali 6. Berapa 3,14 kali 6? Bentar lagi itu. Satu 884. 1884. 18,84. 18,84 cm. Nah, jadi setengah lingkaran ini kelilingnya adalah 18,84 cm. Maka keliling gabungan dari bangun tersebut adalah keliling bangun tersebut sama dengan 13 cm ditambah 19 cm ditambah 14 cm ditambah 18,84. Baik, jadi kelilingnya sama dengan berapa? Jawabannya yang B ya, karena yang belakangnya 84 hanya yang B. Jawabannya adalah 64,84 cm. Baik. Sudah dihitung berapa kelilingnya? Sana yang tadi nggak ngitung. Nah, sebenarnya tidak perlu kita hitung ya kalau pilihan ganda ya. Kalau soalnya adalah pilihan ganda, sebenarnya tidak perlu kita hitung. Karena kita sudah tahu belakangnya pasti 0,84. Nah, di sini yang belakangnya 0,84, jawabannya yang B. Jawabannya yang ini. Satu-satunya yang 84 di belakangnya adalah yang B. Baik, sampai sini Solihah. Ada yang ingin ditanyakan terkait nomor 23? Ada Ustaz. Ustaz, Ana ingin tanya tapi nomor lain boleh nggak Ustaz? Nomor berapa? 30 Ustaz. Ana Nomor bingung 30? banget. Yang mana? Ini Ustaz. Yang Perhatikan mana? bidang koordinat berikut. Itu loh Ustaz. Koordinat. Ustaz, bingung. Ana juga bingung Ustaz. Akhirnya Ana dibantuin Abi Ustaz. Tapi Juga, Ustaz. hasilnya udah ketemu, cuman belum paham. Baik. Coba Ustaz cek soalnya dulu ya. Oh, sepertinya Ustaz salah ini ya. Oh, ini ada. Yang ini ya? Ustaz. Itu pernah dipelajari. Itu pelajaran kata Umi anak kelas 3 Ustaz. Emang ya Ustaz? Emang nggak tahu Ustaz. Mungkin. Oh gitu. Makanya nggak ingat. Sudah tahu trapesium sama kaki kayak gimana bentuknya? Nggak tahu Ustaz, kayak segitunya cuman. Nah, bentuknya trapesium sama kaki itu seperti ini. Nah, ini gambarnya jelek ya. Pesan aja ya, salah. Baik. Nah, trapesiumnya itu namanya PQRS. Yang sudah diketahui adalah PQ dan R. Berarti yang belum diketahui adalah S-nya. S-nya terletak di sini. Nah, ini namanya trapesium sama kaki ya. Nanti bisa digambar di bukunya menggunakan penggaris supaya lebih rapi. Supaya lebih rapi, silahkan digambar di bukunya menggunakan penggaris. Nah, kalau kita tidak tahu trapesium sama kaki itu bentuknya kayak gimana, nah, nggak bakal ketemu jawabannya. Yang paling utama adalah kita harus tahu trapesium sama kaki itu bentuknya seperti apa. Nah, bentuknya itu seperti ini ya, Solihah. Baik. Sesuai namanya,
sesuai namanya, trapesium sama kaki. Nah, artinya dia memiliki kaki-kaki yang sama panjangnya. Ini kakinya sama panjangnya. Artinya sudut-sudutnya juga sama besarnya. Maka dari itu bentuknya seperti ini ya. Kalau melenceng sedikit saja akan mengubah panjang dari sisinya. Makanya harus sama persis seperti ini, seperti bercermin ya. Baik. Pada koordinat kita menulisnya X, Y. Atau X, Y seperti ini. Nah, titik S itu terletak pada koordinat berapa ini? Koordinat -3. Min 3. X-nya min 3. Kemudian Y-nya 2. Y-nya adalah 2. Baik, jadi jawabannya yang B. Baik, sampai sini paham kira-kira? Paham insyaallah Ustaz. Paham, Ustaz. Nah, jadi kita harus tahu dulu trapesium sama kaki itu bentuknya seperti apa. Kalau nggak tahu trapesium sama kaki seperti apa, nggak ketemu nanti jawabannya ya. Baik, silahkan digambar menggunakan penggaris ya di bukunya. Sudah dicatat? Sudah, Ustaz. Kenapa? Yang di halaman 49 itu kan soalnya 32, Ustaz. Halaman berapa? Halaman 49. Halaman 49. Kenapa? Kayak pelajaran IPA, Ustaz. Halaman 49 nomor berapa? Nomor 32. Nah, sebenarnya mudah banget itu ya. Jawabannya yang mana? B. Jawabannya yang B ya. Jawabannya yang B. Sama seperti kita saat bercermin ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Insyaallah tidak ada, Ustaz. Tidak ada ya. Insyaallah tidak ada. Alhamdulillah, murojaah pada hari ini sudah selesai ya. Insya Allah pekan depan kita masih murojaah. Kita semakin mengingat-ingat kembali materi-materi dari kelas 4, 5 ya, bahkan kelas 6. Baik. Alhamdulillah kita bertambah pengetahuannya hari ini ya. Mungkin sudah banyak yang lupa materi-materi di kelas 4, materi-materi di kelas 5. Nah, bahkan tadi ada yang menyebutkan, Ustadz itu di pelajaran kelas 3. Nah, bisa jadi ya, kelas 3 sudah mempelajari ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika. Wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan, syukran. Baik, kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, pekan depan IPA atau matematika, Ustadz? Masih matematika. Alhamdulillah masih matematika.